waktu gue lagi zikiran sendiri, itu ada kayak cahaya merah nih. Cahaya merah itu yang bener-bener tiba-tiba hadir di depan muka gue gitu, hadir terus ngelilingin gue lah pokoknya gitu kan. Cahaya merah itu sempat mikir itu cahaya merah apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bariman Story. Kembali lagi bersama narasumber kita yang sudah tidak asing, yang kemarin sudah menceritakan tentang kisahnya. Sekarang kali ini mau menceritakan apa nih? Gue masih mau ceritain pengalaman gue sih ya, tapi pengalaman tentang jarah gitu ya. Gue juga pernah jarah gitu kan. Jarahnya ke mana aja tuh? Jarah sih lumayan udah banyak di beberapa tempat yang gue datangin ya. Yang wilayah Tangerang sini udah beberapa, udah disamperin gitu ya, dikeliling gitu. Terus di luar Tangerang kayak ke daerah Kulon sana itu juga udah pernah juga. Terus ada pengalaman yang mistis atau horor selama perjalanan? Selama perjalanan jarah ya, gue juga sempat ngalamin hal-hal mistis gitu ya, selama bukan di dalam perjalanan sih, di saat gue sedang berjarahnya itu. Bisa diceritakan? Ya, waktu itu gue pernah jarah di masih wilayah Tangerang sini ya. Gue pernah jarah, di situ gue jarah sama teman-teman gue ramean gitu ya. Di saat gue jarah tuh malam kan, malam Kliwon itu. Gue lagi jarah ramean sama teman-teman gue di suatu makom keramat gitu yang di wilayah Tangerang ini. Kita lagi berdoa bareng, zikir bareng gitu kan, lagi fokus gitu kan, dipimpin sama juru kunci di tempat tersebut. Lagi fokus, kita lagi zikir, tiba-tiba kok ada suara gunti gitu kan. Udahlah, gue tetap lanjutin zikir gue, tetap jarah gitu, tetap fokus mendoakan yang gue datangin itu kan. Ternyata pas setelah jarah itu, gue dibilang sama teman-teman gue, tadi ngedenger nggak suara kunti? Ngedenger. Gue kira gue tuh ini sependengaran gue yang salah mungkin ya. Ternyata gue tuh di situ jarah ada sekitar 6 atau 7 orang, dan di situ orangnya pada ngedenger semua. Berarti kata gue, berarti gue nggak salah denger. Dan bagusnya lagi, gue diceritain itu setelah gue selesai darahnya, karena selesai doa itu ya gue pengen zikir lah sendiri di situ, di keramat itu gue pengen zikir sendiri ya, pengen berdoanya lebih khusyuk gitu ya kalau sendiri gitu kan. Gue lagi zikir situ sendiri ya, bisa dibilang ada gangguan lah gitu kan dari makhluk-makhluk yang mungkin nggak bisa dilihat mata gitu kan, nggak bisa dilihat mata telanjang gitu kan. Ada suara-suara ya, suara yang tadi juga kan ada, walaupun nggak sesering waktu kita lagi rame-rame itu. Ada juga suara hewan kayak burung hantu gitu kan, ada suara cicak, tokek, dan kalau kata orang kalau ada makhluk, ada hantu itu ada suara burung apa ya, kita bisa sebutnya ya, kuok gitu ya. Iya, ada suara burung kuok kayak gitu. Selain suara hewan, ada lagi nggak gangguan-gangguan yang lainnya? Ada sih, tapi sebenarnya kayaknya itu bukan gangguan ya. Mungkin entah itu apa ya, tanda kehadirannya yang gue datengin makomnya atau gimana. Jadi waktu gue lagi zikiran sendiri, itu ada kayak cahaya merah nih. Cahaya merah itu yang bener-bener tiba-tiba hadir di depan muka gue gitu, hadir terus ngelilingin gue lah pokoknya gitu kan. Cahaya merah itu
gue sempat mikir itu cahaya merah apa gitu kan. Kalau dipikir lampu kan nggak mungkin, karena kan kalau tempat penjaraan gitu kan pasti kan cahayanya cerah banget ya. cahaya cerah banget, itu warnanya merah dan itu terbang cahayanya itu terbang. Cahayanya emang nggak besar gitu kan, tapi terbang, warnanya merah gitu. Terus sempat nanya ke juru kunci di situ. Ya katanya emang ada di situ yang berwarna merah gitu, tapi itu bukan yang jahat, ibarat katanya. Apa itu pusaka atau makhluk? Dibilang pusaka bisa jadi ya itu pusaka, cuman bentuknya kalau pusaka kan biasanya berbentuk-bentuk benda-benda kayak apa, keris atau golok atau gimana. Kayaknya itu tuh seperti intan atau apa itu ya, kayaknya semacam itu sih. Batu kali ya? Iya, semacam macam kayak gitu ya. Batu permata ya? Batu permata itu. Oh iya, kan jarang nih cewek suka jarah. Kok kenapa sih cewek bisa tertarik sama jarah? Ya awalnya sih cuma diajak doang ya sama temen gitu kan. Ikut yuk jarah gitu kan. Kemana? Deket, masih daerah sini gitu kan. Oh ya udah ikut gitu kan. Sekali ikut tuh. Terus sekali, 2 kali ikut jarah gitu kan. Kok kayaknya setelah sering ikut jarah gitu, kayaknya tertarik nih kan, kayak satu bisa perbanyak saudara, bisa bersilaturahmi ke sana kemari, bisa menambah wawasan, menambah teman gitu kan. Hikmah apa yang lu dapat setelah lu jarah ini? Ya gue jadi lebih inget lah gitu bahwa hidup ini sementara gitu kan, dan yang dibutuhin oleh orang yang udah nggak ada itu, yaitu kiriman doa dari kita. Dia kan karena dia tuh udah nggak butuh uang, udah nggak butuh makan, beda kan sama kita manusia. Yang dibutuhin sama orang yang udah nggak ada ini, yaitu cuma kiriman doa dari orang yang masih hidup gitu kan. Nah ya mudah-mudahan doa yang gue kirim buat mereka tuh dikabul gitu kan Allah. Terus hati gue juga kayak, kok kalau gue sering jarah ini kayaknya hati gue tenang gitu kan. Kayaknya gue kayak nggak mikirin apa ya, duniawi gitu loh. Kayaknya kalau jarah kayak gitu kayak bikin dibilang ibadah lebih ini ya, lebih takut lah gitu akan kematian gitu loh ya, seperti itu. Ya karena kan jarah itu juga mengingatkan kita akan kematian. Iya gitu ya, bahwa kita juga kan hidup sementara gitu kan. Kadang kan kalau kita cuma menjalankan keseharian kita, pasti kan yang kita cari kan duniawi. Tapi kalau kita sering jarah, kita tuh bakal ingat, oh yang kita cari itu ternyata nggak ada apa-apanya, karena kita kan juga meninggal gak bakal bawa apa-apa juga gitu kan, selain amal ibadah gitu kan. Gitu dapat ketenangan dan kayak yang lebih takut kematian gitu. Terus ada lagi nggak pengalaman jarah-jarah yang lainnya? Pengalaman jarah yang lainnya ada sih, pengalamannya itu ya, kayak misalkan namanya penjarahan itu yang kita datangin itu kan kebanyakan orang-orang yang soleh gitu kan, ahli ibadah, wali-wali Allah gitu kan. Pasti kan mereka itu makom-makomnya itu di tempat-tempat yang nggak mungkin di tempat umum gitu kan, yang biasa orang datangin. Pasti yang tempat tersembunyi. Ya itu kadang ya gitu harus banyak lah gitu rintangannya, mulai dari perjalanannya kan, waktunya gitu kan. Tapi setelah sampai ke tujuan yang kita mau datangin itu, setelah sampai itu kayaknya, oh alhamdulillah nih, jarang ada orang yang bisa sampai ke sini gitu kan, untuk mendatangi makomnya wali Allah gitu kan. Ibaratnya orang-orang yang ahli agama gitu kan, orang-orang yang dipercaya oleh Allah langsung gitu kan. Ya bersyukur seperti itu gitu. Walaupun itu memakan tenaga banget kan, karena kan tempatnya ada yang di gunung, ada yang di hutan gitu kan. Ya kayak gitu. Terus setelah pengalaman cerita jarah yang tadi, ada lagi nggak cerita yang lu dapat dari jarah? Ada
gue pernah jarah ya, kayaknya di luar Tangerang lah, tapi masih di Pulau Jawa ini ya. Gue pernah jarah, gue lagi jikiran sendirian, itu tiba-tiba kok hawa di badan gue beda gitu kan. Tiba-tiba gue kayak yang merinding, badan gue pada dingin semua gitu kan. Tapi ya udahlah, gue fokus zikir kan. Udah gitu tiba-tiba kok ada suara, itu bener-bener itu suaranya tuh di kuping gue banget tuh, yang kayak suara itu sih parah. Di saat zikir itu gue langsung kabur, bener-bener kabur keluar dari tempat keramat itu, dari tempat gue jarah itu. Gue langsung kabur, lari entah kemana, yang penting gue lari ketemu sama orang banyak gitu kan. Di situ posisi gue sambil gemeteran, ditanya sama orang-orang, gue diem aja. Terus ngelihat orang-orang, gue ya nggak sadar lah, gimana ya, namanya syok banget kan, lagi sendirian tiba-tiba di kuping ada suara kayak gitu ya. Siapa sih yang nggak takut gitu kan, pasti kan takut, iya, kaget iya gitu kan. Ya pas gue lari keluar, gue ketemu teman-teman gue yang lain, mereka nanya, lu kenapa gitu kan, kok gemeteran, ada apa, lu kenapa, terus dia nanya-nanya kayak gitu kan. Gue lagi gemeteran, mulut gue gemeteran, ditanya kenapa, boro-boro gue mau ngejawab ibaratnya ya. Gue aja masih syok gitu kan, gue udah ada, gue deg-degan itu kencang banget, gue lemes gitu kan, tangan gemeteran gak berhenti. Dia nanya-nanya terus, gue kesel, iya gue lucu, diri gue sendiri kan. Gue keselnya sama temen gue, udah tahu gue lagi gemeteran, lagi syok gitu ya, banyak nanya. Ya gue pengen ketawanya, ya gue kenapa kok gitu, ya gue bisa gemeteran gitu kan. Gak ada yang nenangin itu. Buka, ya justru itu yang bikin gue kesel sama teman-teman gue gitu. Pada nanya-nanya, dia bukannya nenangin gue, tenang dulu atau kasih gue minum Iya. gitu kan. Ini enggak, kenapa, emang ada apa, kenapa di dalam ada apa, kenapa. Coba siapa yang gak kesel digituin kan. Di saat gue lagi ketakutan, mereka pada kepo. Iya. Gue bilang udah mendingan rasain aja sendiri lah, masuk gitu ya ke dalam gitu ya, nggak usah nanya-nanya sama gue gitu kan, biar lu ngerasain sendiri gitu kan. Ntar di saat lu lagi pikiran ngalamin apa yang gue alamin, ntar lu yang keluar, gue yang nanya ke lu, enak nggak digituin gitu, pengen gue gituin tuh. Itu pas di dalam emang dengar suaranya doang apa sosoknya apa? Enggak. Jadi di ruangan itu kan kayak ada kursi gitu ya. Iya. Ada kursi goyang gitu ya. Itu kursi goyang itu kayak ada yang gerakin gitu, kayak ada Gerak sendiri. iya, kayak ada yang duduk gitu. Pertama gue lagi zikir, ada suara yang duduk gitu. Iya. Nah udah dong, gue udah serasa udah enak nih. Terus tiba-tiba bangku itu kegoyang. Gue pikir wah udah beneran ini ya, berarti gue nggak sedang berhalusinasi. Iya, berarti wah emang ada nih. Terus nah abis bangku goyang itu pinggang gue ada yang nepok, pluk aja. Waduh, kata gue di situ udah berpikiran ya, udah yang enggak lah pasti ya, udah berpikiran yang enggak, duduk sendirian siapa yang nepok kan. Udah gitu ya itu, terus suara yang tadi itu datang pertama sekali tipis deh, gue hiraukan. Yang kedua, kenapa makin tebal tuh suara kan, makin kenceng. Di situ baru Sosoknya nggak kelihatan. Sosoknya nggak kelihatan, Hanya suara aja. Tapi katanya sih di situ kalau udah ada suara seperti itu, dia tuh emang pengen nampakin, dibilang keterima kita silaturahmi ke dia, kita keterima gitu. Tapi ya berhubung gue takut kan, udah keburu lemes duluan kan, akhirnya gue keluar lari-larian gak karuan gitu kan, udah saking takutnya gitu. Tuh itu sih yang benar-benar nyata gitu lah. Terus setelah kejadian ya yang cerita yang pertama juga kan lumayan serem tuh. Terus cerita yang kedua apalagi sampai ada suara sampai lu kebirit-birit kan. Apa lu dengan kejadian itu bakalan berhenti jarah atau gimana? Ya kalau itu dibilang berhenti jarah ya mudah-mudahan insya Allah gitu ya, gue nggak bakal berhenti yang namanya jarah, karena itu kan gue bilang tadi mendoakan
yang telah tiada gitu kan. Gue insya Allah nggak bakal berhenti buat ziarah-ziarah ke tempat-tempat apa namanya wali Allah seperti itu. Gue nggak akan berhenti karena kan pasti makhluk yang datang juga kan pasti bukan makhluk yang macam-macam, karena yang kita datangin kan tempat suci, tempat orang-orang ahli agama gitu kan. Itu nggak mungkin yang datang itu yang jahat-jahat ke diri kita gitu. Ya kenapa gue nggak mau berhenti ziarah walaupun udah banyak kejadian-kejadian ibaratnya yang di luar nalar yang gue alami gitu ya. Karena suatu ketika gue pernah dimimpiin sama orang yang udah nggak ada gitu ya, orang yang mungkin kita semua orang tahu lah beliau siapa gitu. Dia cuman berpesan gini, gak usah takut. Jadi semenjak gue mimpi itu, jadi gue kayak jadi gue kayak buat ziarah itu ya malah semenjak mimpi itu bukannya takut, malah benar juga dipikir-pikir kan, ngapain takut sama yang udah meninggal. Sedangkan yang meninggal itu juga gak bakal bisa ngapa-ngapain kita kan, karena kita yang masih bernyawa gitu kan. Jadi ya mungkin emang masih dipercaya gitulah buat silaturahmi kesana kemari lagi gitu kan. Jadi masih bersemangat terus nih berziarah-ziarah lagi. Bersemangat terus. Iya, apalagi kan sekarang ketemu teman-teman yang satu inilah ibaratnya sama-sama senang berziarah gitu kan, senang bersilaturahmi kesana kemari. Jadi bikin gua makin semangat gitu kan buat silaturahmi. Jadi ibaratnya sambil menyelam minum air, kita sambil berziarah mendoakan orang, kita juga di situ dapat pengalaman. Karena pengalaman itu kan benar-benar berharga kan, nggak ada yang lebih berharga itu selain pengalaman kan. Nyari uang mudah dicari, pengalaman itu susah banget dicarinya. Pengalaman itu segalanya lah ibarat kata dalam hidup gitu ya. Jadi kita bisa tahu, sekarang kan orang gini, remaja-remaja khususnya perempuan biasanya, ngapain sih lu jarah-jarah, ngapain lu datang ke tempat-tempat seperti itu, lu mau ngapain gitu kan. Tapi kan kalau kita sendiri, kita nggak dengar omongan dia, kita jalanin aja apa yang kita pengen jalanin, itu kan kerasannya sama diri kita sendiri. Mereka tuh hanya berbicara gitu, dia nggak tahu apa yang kita hikmah dibalik itu semua ke diri kita seperti apa gitu kan. Ya mudah-mudahan sih anak muda yang di luaran sana gitu ya harus ingatlah gitu kan, bagaimanapun juga kan wali-wali Allah itu yang udah memperjuangkan agama kita gitu kan. Ya kita sesekali lah datang ke makomnya gitu kan, kita mendoakan gitu kan. Kita mendoakan, ibaratnya tanda terima kasih lah telah memperluas Islam. Mungkin hanya sekian cerita dari narasumber kita Yanti, dan selain kita dapatkan cerita yang horor, mistis, tentunya kita mendapat perjalanan yang begitu penuh hikmah dalam ziarahnya. Sekian dari kami, semoga yang belum subscribe, like dan komen agar lu semua tidak ketinggalan video terbaru di Barimen Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.